Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bisa bergerak dan bisa berdiri tegap? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia, tema 1 ilmu pengetahuan alam. Sebenarnya apa ya yang membuat tubuh kita bisa bergerak dan bisa berdiri dan melakukan aktivitas dengan baik? Tubuh kita bisa bergerak dikarenakan mempunyai otot dan tulang. Alat gerak pada manusia dan hewan tingkat tinggi adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif, karena kemampuannya berkontraksi sehingga bisa menggerakkan tulang. Tulang-tulang dalam tubuh manusia menyusun suatu sistem rangka. Nah, rangka manusia itu berarti tersusun atas banyak sekali tulang. Bisa kalian lihat di sini. Ini ada ruas-ruas tulang leher, dari atas ada tulang dahi, tulang rusuk, tulang lengan, tulang panggul, ada tulang hasta, ada tulang jari kaki. Selanjutnya, yang pertama kita akan belajar tulang dan rangka pada manusia. Fungsi dari rangka manusia itu yang pertama untuk menegakkan tubuh. Kenapa tubuh kalian bisa duduk dengan tegap, berdiri dengan tegap, dan melakukan aktivitas? Karena ada rangka, karena kalian punya rangka tubuh. Bayangkan jika di dalam tubuh kalian tidak ada tulang dan tidak ada rangka, pasti nanti seperti moluska, kan mereka tidak punya tulang, seperti itu. Yang kedua, sebagai alat gerak pasif. 3, tempat melekatnya otot-otot rangka. Yang keempat, melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan bagian tubuh lunak lainnya. Yang kelima, tempat pembentukan sel-sel darah. Yang keenam, tempat deposit kalium dan fosfat. Selanjutnya, ada tulang pengumpil. Fungsi tulang pengumpil sama dengan tulang hasta, yaitu membantu rotasi tangan. Ada tulang pergelangan tangan. Fungsi tulang pergelangan tangan adalah sebagai alat gerak tangan, tempat menempel otot tangan, dan penghubung antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Selanjutnya ada tulang telapak tangan. Fungsi tulang telapak tangan adalah menjadi titik-titik pertemuan bagi tulang falang atau jari-jari dan ibu jari ke pergelangan tangan dan menstabilkan daerah telapak tangan. Tulang telapak tangan. Fungsi tulang telapak tangan adalah menjadi titik pertemuan bagi tulang jari, ini sama ya dengan yang tadi ya. Selanjutnya ada tulang kering. Fungsi tulang kering adalah untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menegakkan pergelangan kaki. Ada tulang betis. Tulang betis berfungsi untuk menopang dan memberi kekuatan otot pada saat berjalan atau berlari. Tulang pergelangan kaki. Fungsi tulang pergelangan kaki adalah untuk memberikan sokongan yang kuat
dan mobilitas bagi tubuh. Ada tulang telapak kaki, fungsinya untuk menopang berat badan dan membantu mengatur gerak ketika berjalan, berlari, atau melompat. Tulang jari kaki, fungsi jari kaki adalah membantu tubuh saat berjalan agar tubuh tetap seimbang dan tidak jatuh. Tadi ada tulang, sekarang kita akan belajar macam-macam otot. Fungsi otot pada manusia, yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, duduk. Selanjutnya menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat penting misal nutrisi dan oksigen. Otot ada 3, yang pertama ada otot polos, cirinya sel otot polos berbentuk gelendong, yaitu bagian tengah menggembung dan bagian tepinya meruncing. Letaknya berada di bagian organ dalam, jadi di dalam organ dalam kita itu terdapat otot polos bekerja secara otomatis atau di luar kesadaran. Satu sel, satu inti, tanggapan terhadap rangsangan lambat dan tidak cepat lelah. Tidak terdapat berkas gelap terang sehingga disebut otot polos. Gambar otot polosnya seperti ini. Jadi ada inti selnya berbentuk gelendong-gelendong atau menggembung seperti itu. Yang kedua ada otot lurik. Sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak memiliki lurik. Lurik itu garis-garis seperti itu ya. Memiliki inti banyak, otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan otot lengan. Gambarnya seperti ini. Jadi ini seperti kain lurik, makanya disebut otot lurik karena lurik-lurik bergaris-garis. Otot jantung, cirinya letak otot jantung hanya terdapat di jantung. Otot jantung bekerja tanpa dikendalikan secara sadar seperti otot polos, warnanya seperti otot lurik, berbentuk silinder bercabang, bekerja secara terus-menerus tanpa memerlukan istirahat. Jadi otot jantung itu bekerja terus. Ini gambar otot jantung. Jadi bercabang-cabang, tapi hampir sama dengan otot lurik. Kalau otot lurik tadi hanya lurus, tapi punya garis-garis. Kalau otot jantung itu bercabang, tapi memiliki garis. Nah, cara menjaga sistem gerak pada manusia. Bagaimana kita menjaga tulang dan otot kita agar tetap sehat dan kuat? Yang pertama, kalian harus selalu berjemur pada sinar matahari pagi. Karena pada sinar matahari pagi itu ada vitamin D yang diperlukan tulang untuk agar tetap sehat. Selanjutnya, kalsium. Makan makanan yang mengandung kalsium, misal susu, kangkung, dan ikan. Jadi jangan lupa ya, kalian harus selalu makan sayur, sebisa mungkin minum susu, makan ikan. Banyak sekali sayur-sayuran di sekitar kalian yang mengandung kalsium. Jadi tidak harus membeli yang mahal untuk mendapatkan kalsium. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik yang cukup. Hindari kegiatan yang kurang gerak, misal bermain gadget dan duduk melihat TV seharian. Yuk, kalian harus selalu aktif fisiknya, jangan melakukan kegiatan yang kurang gerak. Jadi kayak misal bermain gadget seharian, duduk terus, atau melakukan aktivitas yang tidak memerlukan aktivitas fisik yang cukup ya. Selanjutnya, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misal duduk pada gambar seperti ini, miring ke kanan, miring ke kiri, nanti bisa menyebabkan skoliosis atau
bentuk tulang kalian bisa miring seperti ini. Itu tadi penjelasan dari Bu Guru tentang organ gerak, sistem gerak pada manusia, otot, tulang, dan cara menjaga kesehatannya. Terima kasih, semoga kalian paham. Mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.